NU. Tetapi proses hukum tetap harus ditempuh, harus dilakukan agar tidak lagi muncul orang-orang seperti Anda, Faisal. Agar tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang seenaknya melontarkan hujatan kebencian, fitnahan, hoax terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan, terhadap orang-orang hanya karena berbeda pandangan politik. Jangan jadi menteri kaleng-kaleng. Kamu kumpulkan semua pendukung kamu. Kamu datang ke sini lapor saya dan saya akan lapor kamu. Saya ngecek dan saya mendapatkan bukti Erick Thohir dan pengacaranya melakukan kebohongan. Mereka ngomong mereka sudah lapor saya. Mana? Tidak ada. Tidak ada laporan. Saya menunggu laporan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Faisal Assegaf ngamuk di Bareskrim Polri. Ya, ngamuk ya. Kenapa? Karena merasa dibohongi oleh pihak Menteri BUMN Erick Thohir yang ternyata tidak mempolisikannya. Aneh juga, tetapi bagus ini, ya kan? Hari kemarin, pemirsa, Erick Thohir sudah koordinasi dengan lawyer dan lain sebagainya akan melaporkan Faisal Assegaf. Begitu katanya, heboh, ya kan? Ternyata nggak jadi gitu loh. Kenapa Erick Thohir nggak jadi melaporkan Faisal Assegaf yang menurutnya sudah membuat hoax karena dan itu melanggar Undang-Undang ITE gitu kan, dilaporkan ya ternyata Erick Thohir belum resmi melaporkannya. Karena itu ya Faisal Assegaf pun urung melapor, sudah siap-siap dengan lawyer, sudah siap-siap datang sudah di Bareskrim, ternyata setelah dicek nggak ada. Apa yang sebetulnya dibalik ini semua, pemirsa? Kenapa Erick Thohir itu tidak jadi melaporkan Faisal Assegaf itu? Ya bisa diduga, ya kan? Lebih baik dia digitukan, nama baiknya dirusak seperti itu daripada kalau borok-boroknya itu dirusak sekalian. Ini kan menjadi ngeri kan? Nah, disinilah ya persoalan tampaknya ya. Padahal mungkin mereka ini kan sudah sering nih, Erick Thohir ini datang ke pesantren-pesantren. Bahkan kabarnya mau menjadi ketua panitia Harlah Nahdlatul Ulama atau apa. Dan kalau ke pesantren itu kan bawa peci, baju koko, ada sarung dikalungkan di lehernya. Ya persis lah seperti santri atau seperti kiai atau seperti Gus itu ya. Untuk mungkin tujuannya adalah menggalang kekuatan ya. Walaupun memang tidak populer di dalam jagat survei karena memang prestasinya apa Erick Thohir, orang juga susah menebak karena semua BUMN itu yang untung siapa, yang mana, yang itu nggak jelas semua, ya kan? Coba orang seperti ini mau nyapres atau cawapres. Kalau dia nyapresnya atau cawapres pasangan dengan Ganjar Pranowo, ini kan memang ada ya KIB, Koalisi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Beberapa hari yang lalu viral ya pemberitaan tentang Faisal Assegaf ya yang sempat berseteru dengan Erick Thohir, Menteri BUMN, di mana Faisal Assegaf itu kemudian mendatangi Bareskrim dan kemudian dia mengamuk-mengamuk, marah, melampiaskan kemarahannya karena merasa dibohongi. Dan perseteruan ini kemudian tak terhenti. Dan kali ini Faisal Assegaf kemudian meradang bagaimana tidak Banser
Ansor ya Surabaya itu kemudian tampil untuk kemudian membela Erick Thohir. Banser Ansor Surabaya mengambil sikap tegas bahwa bagaimanapun juga Erick Thohir ini adalah anggota kehormatan Banser yang kemudian harus dijaga. Bagi Banser NU Surabaya, siapapun yang akan mengganggu keluarga besar Nahdlatul Ulama, maka Banser akan tampil. Apa yang dilakukan oleh Faisal Assegaf yang diduga kemudian menebarkan berita-berita, narasi-narasi negatif yang berbau kebencian, SARA ini tidak boleh dibiarkan. Dan dalam berbagai riwayat bahwa memang Faisal Assegaf itu bukan kali ini kemudian membuat narasi-narasi negatif terhadap orang-orang NU. Bagaimana kita tahu ya, beberapa bulan yang lalu dia juga pernah membuat berita-berita yang kemudian bernarasi negatif terhadap ulama NU, yang mana kita tahu Gus Baha ya, seorang ulama panutan NU yang keilmuannya memang cukup mumpuni, yang kemudian sempat Faisal Assegaf ya kemudian membuat berita-berita negatif terhadap Gus Baha. Dan kali ini kembali Faisal Assegaf melakukan hal terhadap anggota kehormatan NU, yakni Erick Thohir sebagai anggota kehormatan Banser. Kita tentu tidak ingin membiarkan situasi-situasi ini terus berjalan. Oleh karena itu, siapapun ya yang melakukan tindakan-tindakan yang mencoba menyebarkan berita-berita yang diduga berbau kebencian itu harus ditindak tegas supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Rosi kepada pers dikutip Republika hari Sabtu kemarin ya. Sebelumnya Faisal dilaporkan Erick Thohir karena memfitnah Erick Thohir memiliki banyak istri yang dinikahkan secara gaib dan menelantarkan anak. Menurut Gus Fahrur, Faisal sudah sering membuat kegaduhan dan dilaporkan ke polisi. Ia pernah juga dilaporkan oleh Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta Rahmat atas dugaan penyebaran berita bohong, kebencian dan SARA ke Barreskrim Polri. Oke, saya kira dukungan-dukungan yang terus mengalir ini dari PBNU, dari GP Ansor, Banser Surabaya, saya kira ini akan sangat kuat dan mudah-mudahan tidak lama lagi dipanggil ini tahan Faisal Assegaf. Kata-kata kotor dan kasar menjijikan disampaikan dengan teriak-teriak di depan media, nyebut-nyebut Erick Thohir dengan sebutan brengsek, bajingan. Maksudnya apa? Salahnya Erick Thohir ke kamu tuh apa? Ya, Erick Thohir gak ngurusin kamu sebenarnya, salah Faisal. Tapi bahwa fitnahan, kekejian, kebencian yang kamu lontarkan itu tidak selayaknya untuk dibiarkan terus-terusan. Dan kali ini feeling saya kamu akan menuai hasil atas kualat kamu terhadap NU, terhadap kiai-kiai NU yang Anda lecehkan. Anda akan menikmati ini semua. Bukan salahnya Erick Thohir, bukan salahnya NU, tapi salah Anda sendiri. Anda harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan secara hukum karena keberanian dan kelancangan Anda berani menghina Nahdlatul Ulama, organisasi besar yang didirikan oleh para aulia, ulama besar di tanah air ini. Anda saya pastikan kualat, baik di dunia maupun di akhirat. Setidaknya di dunia ini Anda akan menghadapi kasus Anda di depan hukum yang ada di tanah air ini. Mudah-mudahan di akhirat tidak. Mudah-mudahan Anda meminta maaf dan kemudian akan dimaafkan oleh para kiai NU. Tetapi proses hukum tetap harus ditempuh, harus dilakukan agar tidak lagi muncul orang-orang seperti Anda, Faisal. Agar tidak ada lagi orang-orang di negeri ini yang seenaknya melontarkan hujatan kebencian, fitnahan, hoax terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan, terhadap orang-orang hanya karena berbeda pandangan politik.
Oke, itu saja saya kira. Polisi saya kira mengantongi banyak dukungan untuk menangani kasus penghinaannya Erick Thohir ini. Baik, kasus Faisal Assegaf tentu menjadi pelajaran bagi kita semua, dan kita salut terhadap Banser Ansor Surabaya mengambil sikap tegas bahwa ini harus diproses secara hukum. Semua harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya, biarkan hukum yang kemudian memberikan sebuah penyelesaian terhadap siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap telah menyerang kepentingan seseorang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.